Gedung seperti apa, di mana, kayak gitu. Dan dia juga mungkin akan menjelaskan juga tentang dia punya project seperti apa, gitu. Ini udah mau masuk nih dia nih. Nanti dia akan ada satu tim orangnya dia yang ikut Gimet. Jadi kalau timnya dia saya nggak kenal, saya nggak kenal, nggak tahu siapa namanya gitu. Saya tahu cuman Pak Doninya aja sebagai ownership-nya dia. Kantornya itu di Cinere dia. Kantornya Cinere, kantornya itu dia eh, lagi ngembangin usaha sneaker shoot sebenarnya. Sneaker shoot itu usaha repairing, cleaning untuk produk-produk sepatu gitu. Perbaikan tas koper, perbaikan sepatu gitu. Dia usaha itu terus eh, home living Nah, ini udah bergabung. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bentar nih, kok pakai filter segala nih ribet. Nah, udah gini aja lah. Biar lebih asli. Halo Mas, apa kabar Mas? oke. Nah, ini Mas Mas Doni. Dudung Ini dong. Mas Dudung nah, dong. Iya, iya, saya iya. Udah lama Assalamualaikum. banget ya, terakhir di Alam Sutra aja kita tuh. Masih kantor awal lama. Kalau dulu saya Bos, zaman udah botak ya, nggak mungkin saya dulu udah masih punya rambut ya Mas. Lupa, iya. Dulu saya kan sama Rama timnya Chan Gito. Iya, 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 iya. Nih katanya Mas Dudung katanya di Mojokerto ya saat ini ya? Masya Allah, iya. Kayaknya lebih lebih tenang ya kalau nggak mikirin banjir, nggak mikirin macet. Oh gitu. Oh, iya. Oke, oke. Mas, aku tunggu sebentar satu lagi ya si Nurin programmer aku katanya mau ikut, mau belajar-belajar juga sama Mas Dudung lah gitu. Di situ. Kebetulan aku jelasin juga. Terima kasih Mas Dudung udah ngeluangin waktunya. Ya, kemarin ngobrol-ngobrol sama Rama, kalau misalkan ternyata Mas Dudung sekarang punya usaha sendiri untuk area digital marketing, gitu ya. Nah, terus agency betul, betul. Saat ini sih saya memang punya usaha sendiri, tapi lebih sifatnya kebersihan, kebersihan rumah sama kebersihan sepatu lah ya dan repair. Karena kebetulan saya mau ke Australia, lagi ngajuin visa, saya sempat mention kalau marketnya Australia kan saya di sana nggak cuma sekedar sekolah gitu ya. Nah, nanti saya memang rencananya plannya memang mau buka entah itu software house karena udah punya programmer sendiri atau juga digital agency. Tapi kan saya mawas diri lah, tahu diri gitu ya. Kalau kemampuan sih saya digital marketing kan nggak paham gitu ya. Nah, saya ngobrol sama Rama, ada kenalan nggak teman-teman kita nih yang udah fasih dan udah gaek di bidangnya, udah jago, biar saya bisa ajakin kolaborasi atau kerjasama atau apapun nanti potensialnya gitu ya. Jangan sampai nanti kan yang namanya software house atau nanti nyerempet dan pasti akan nyerempet ke digital marketing kan mungkin saja dan bisa saja gitu. Nah kemarin Mas Rama bilang nih, oh kan Mas Dudung sekarang buka agensi tuh Pak gitu. Oh iya di mana, di Mojokerto, bolehlah kita ngobrol-ngobrol dulu kira-kira apa yang udah biasa dikerjain dan apa yang ya ya. Nah ini Nurin udah gabung. Rin, Halo, halo. ya, ini kenalin Mas Dudung sama Mas Rama. Kebetulan kita dulu pernah di perusahaan yang sama. Jadi kita baru ngobrol-ngobrol. Tadi gue udah prolog kasih tahu mengenai plan gue untuk software house sama
digital marketing kalau ada permintaan kita bisa collaboration atau kita subkon atau apapun itu kan bisa saja gitu. Nah, kebetulan Nurin juga memang lagi belajar juga Mas sama saya nih Mas, belajar dalam arti digital marketing karena kita berdua ini kan taunya cara bikin bangunan, ya cara bikin mall. Tapi kita nggak pernah tahu gimana caranya bikin rame mallnya, gimana bikin cara mallnya kelihatan sama semua orang dan jadi orang mau masuk gitu. Jadi semoga Mas juga mau perkenankan kita untuk saling belajar lah gitu. Ya ini ya. Oh iya Nurin ini di Pontianak. Jadi kita ini luar biasa nih, Masya Allah beda-beda nih. Kalau Mas Dudung nih di Jawa Timur ya, Mojokerto ya Mas ya? Jawa Timur, berarti luar biasa nih, Masya Allah nih beda-beda nih. Kalau Rama tuh di luar negeri dia, di Ciledug dia. Eropa. Gitu. Ya silakan Mas Dudung. Ya, anak Jaksel dia. Gitu. Ya, silakan Mas Dudung perkenalkan atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. Siap. Ya. Oke. Ya, sempat baca nih tapi belum detail memang. Gitu. Ya. Hmm. Oke. Nah, oke, bentar ya. Paling ini aja aku mau nanya sih, kalau ngelihat perkembangan SEO kan pasti Mas Dudung udah paling paham lah ya dari lebih dari 15 tahun ya Mas ya. Kalau menurut Mas Dudung sendiri, ya saya mengalami lah, selama ini kan saya masih merasa yang namanya organik SEO itu untuk tanpa iklan kan, bertarungnya kan cukup cukup berat ya untuk muncul di permukaan pertama gitu ya. Akhirnya selama ini saya selalu terjebak dengan yang namanya bayar iklan Google AdSense, betul ya. Nah, makanya kalau ditanya apakah seiring sejalan dengan revenue pasti. Cuman kan yang namanya orang bisnis daripada buat bayar Google lebih baik kan kita organik secara ranking dan
bisa alihkan biaya tersebut untuk yang namanya optimalisasi bisnis lain, betul ya? Nah, tapi dari sisi Mas Dudung sendiri pasti kan banyak, problem yang sama nih model seperti saya pengen muncul di permukaan pertama, di ranking pertama dan halaman pertama, tapi, nggak tahu nih apakah dengan metode organik, white hat atau pakai black hat yang ibarat kata nyantol-nyantolin blog di website-website yang rentan atau seperti apa. Nah, Mas Dudung sendiri yang sering temu problem problem yang paling ditemuin orang pemilik bisnis apa sih selain ya KPI-nya kan pasti pengen nongol di ranking pertama, halaman pertama, Mas? Oke. Mmm, Cuman kalau kalau ngelihat kan contoh oke gimana, Mas? Dan juga apa? Oh, mmm, mmm, oke, mmm, mmm, mmm. Oke oke. Jadi bobot bobot si Google, memetakannya sampai sejauh itu ya, ya kita jangan bertempur di area yang sama lah intinya begitu ya, Mas, ya? Oke oke oke, ya ya ya. Ya, ya itu sih makanya, kita kan memang baru di sini ya, selain kita memang mau pakai buat bisnis kita sendiri, kita memang berencana untuk, membuka perusahaan baru. Tapi kan perusahaan baru itu, Nurin kan memang bidangnya di software house. Nah, nanti saya juga ketika melakukan pembukaan market baru, salah satunya adalah membuka yang namanya digital marketing agency, gitu ya. Itu sih makanya aku lagi banyak belajar nih sama Mas Dudung ya. Kira-kira, kalau kita ngomongin secara kategori ya, yang paling fast moving lah kalau kita jualan produk tuh untuk area digital marketing agency apa sih? Misalkan apakah, oh iya layanan mengoptimalkan on page-nya aja atau off page-nya atau bahkan Google AdSense-nya di-manage sama digital agency. Apa sih yang paling banyak dibutuhin sebenarnya sama pemilik bisnis? Apalagi kan nanti aku mau ke Australia nih, ya syukur-syukur aku udah bisa, sambil sekolah, sambil jualan atau sambil berbisnis juga di sana gitu. Ya silakan Mas. Mmm, mhm, oke. Nah, tadi tertarik tuh mengenai, artikel service artikel ya untuk naikin sebagai pendukung di websitenya sendiri. Dengan banyaknya tools atau lagi hype banget nih kayak AI gini gitu, itu sangat berdampak atau lebih baik memang harus human aja sih yang ngerjain sih, Mas? Biasanya kayak gitu?
Oh, membantu ya? Oke oke oke. Jadi oke, sangat bantu sekali. Selama keyword-nya bener ya, gitu ya? Oke. Oh, oke. Oke oke. Nah, oke. Ya, menarik menarik menarik. Oke. Nah, Mas, aku sih to the point aja langsung ya, nanti paling gini, kalau Mas, Dudung nggak keberatan, ya itu kan saya bilang sebelum saya kan nggak terlalu paham nih mengenai industri ini, ternyata kemudian ada beberapa potensial klien yang mau menggunakan jasa, eee eee, kami gitu ya. Otomatis kan saya juga nggak mungkin ngerjain karena juga saya punya kapabilitas dan saya paham lah diri saya banyak banyak keterbatasan. Terus saya, subkonin atau saya lempar ke timnya Mas Dudung untuk handling, bisa-bisa aja dong ya Mas Dudung ya? Bisa ya? Oke oke. Nah, biasanya tahapannya apa sih Mas Dudung biar kalau aku ditanya juga cukup cukup paham sebagai orang sales atau orang orang agency gitu ya. Biasanya yang hygiene factor dulu kita scanning dulu websitenya, kira-kira kelemahannya di mana, atau apa sih tahapannya untuk melihat sebelum kita menawarkan jasa tuh untuk suatu industri atau suatu partner? Hmm, betul, oke. Ya, oke. Itu sesuai yang ada di kalkulator website-nya Mas, Dudung ya? Saya lihat ada kalkulator tuh ya, betul ya? Oke oke oke. Nah, Mas Dudung, ini contoh klien misalkan saya kliennya nih, saya home steril yang pasti Mas Dudung nanti bisa lihat homesteril.com. Kan memang saya secara besarannya, klasternya saya kan itu layanan kebersihan, betul ya? Nah, tapi kan di dalam layanan kebersihan itu kan akan ada detail lagi tuh, layanan kebersihan rumah, layanan kebersihan toren, layanan kebersihan dapur, kamar mandi, segala macam. Nah, karena secara website ini memang klaster besarnya layanan kebersihan tapi mendetil, itu nanti biasanya, eee solusi yang ditawarin ke klien itu per kamarnya sendiri atau gimana Mas, kalau misalkan saya gitu sebagai klien? Oke oke, per kategori ya, jadi bukan gedeannya ya, justru mendingan lebih baik spesifik dan prioritasnya mau ngedorong yang mana dulu lah ya, service-nya ya? Oke oke, ya udah. Jadi nanti saya bisa jawab, on behalf Mas, Dudung nih sebelum saya bilang, alurnya juga saya paham. Oke, jadi nanti kita bilang prioritas kamu secara kategori yang mau di-optimize dari bidang industri yang dijual tuh apa, gitu ya. Oke, jadi dari situ udah oke. Nah, terus kalau misalkan kadang-kadang kan klien mau ya gimana? Sorry, silakan. Oh, oke. Nah, kadang-kadang kan kayak klien sama saya kan karena saya nggak paham kadang-kadang bukannya so tahu ya, kadang-kadang, pengennya cepet, pengennya, masif gitu ya.
Misalkan gini, Pak, saya memang untuk layanan cuci kasur nih, gitu ya. Saya pengen ada, landing page treatment saya muncul di halaman pertama, gitu ya. Nah, tapi kan ya semua orang bisnis maunya adalah cepat muncul di permukaan ranking pertama atau top 5 list, tapi dengan biaya yang very optimized. Nah, biasanya kita sebagai agency atau service ngomongnya gimana? Ya udah kita bergerak dari top 5 keyword atau justru bergerak dari top 20 keyword yang memang nggak muncul head to head sama big competitor. Biasanya jawabnya gimana kalau jadi agency? Oke, oke. Oke, note. Yes, yes, yes. Baru di-optimize ya pelan-pelan ya. Oke, oke. Oke, ya udah. Nah, kalau klien nanya, oke, saya saat ini masih ada di halaman 1 tapi peringkatnya peringkat 15. Kalau saya mau di peringkat 5, itu kita sebagai agensi jawabnya gimana, Mas? Oke, noted. Oke, oke. Oke, oke, 2 bulan. Nah, bobotnya itu secara prioritas on page sama off page itu prioritas buat Google nge-crawling itu lebih banyak di backlink-in misalkan karena saya coba-coba lihat kompetitor Home Steril tuh ya. Si Click and Clean aja dia saya lihat di Semrush dia backlink-nya hampir puluhan ribu gitu ya. Berarti secara matematis apakah diperlukan juga kita harus lebih banyak backlink-nya dari dia atau sebenarnya ada cara lain Mas sebagai agensi? Oke. Oh, oke, 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 oke. Jadi ada jalur ninjanya lah ya kalau kita nanti jadi agensi juga. Jadi kalau ada klien, "Saya ngelihat nih kompetitor saya aja punya backlink puluhan ribu, sedangkan kan biaya kami terbatas dengan red card yang udah ada. Bisa nggak saya bisa kompetisi?" Jadi kan saya juga punya cara ngejawabnya gitu. Bisa jadi ya? Oke. Oke, jadi contoh gini misalkan, kalau kata cuci kasur kan itu benar-benar sotel dan itu peringkat pertama keyword dan itu pasti, masif ya, kompetisinya. Jadi nanti kita cari yang lebih long tail, jasa pembersihan kasur atau jasa pembersihan spring bed gitu ya? Oh, oke. Oh, iya make sense sih. Ya, ya. Oh, oke, oke. Nah, oke, oke, noted. Nah, Mas, agensi ini mohon maaf aku agak banyak tanya-tanya ya. Aku sih syukur-syukur malah bisa segera cariin klien gitu ya. Karena kan dengan apa yang aku terima kesulitannya kan pasti mirip-mirip dengan partner bisnis atau UKM-UKM yang lain gitu ya. Nah, saya kan coba ngetes-ngetes juga nih ikut yang namanya optimalisasi, bisnis gitu ya. Ada yang namanya, eee, optimalisasi SEO di 1.000 website gitu ya. Jadi seakan-akan mereka nyediain panel, naruh landing page segala macamnya untuk bisa naikin peringkat. Nah, itu kalau secara orang awam seperti saya bisnis, apakah itu benar-benar ngebantu website utama saya atau, eee, faedahnya yang paling utama apa sih Mas kalau kayak gitu?
Ya. Hmm. Oke. Baru kelihatan ya? Iya iya iya. Jadi kayak kemarin nih saya berminat untuk lihat di IG lah ya, jasa optimalisasi masang, di 1000 website, bahasa kasarnya gitu. Jadi misalkan contoh homesteril.umkmindonesia.co.id gitu ya. Dia punya 100 listing, jadi saya bisa naruh di panelnya dia, CMS dia untuk biar nge-boost atau nyundul lah, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, yang kayak gitu-gitu pengaruh nggak sih sama buat pemain bisnis gitu? Enggak ya? Oh, jangan. Oh, oke. Apalagi yang bahasa istilahnya apa tuh ya? Do follow atau no follow gitu, kayak gitu-gitu kali ya? Oke oke, noted Mas noted Mas. Ya jadi, ini sih ya ilmu aku yang baru, tapi ya namanya kita orang bisnis kan saya pengennya sebaik mungkin dan secepat mungkin untuk bisa mengeksplorasi dan bikin jasa. Karena Nurin ikut sendiri, dia juga, sama saya berpikir keras gimana caranya bikin akses atau bikin tools untuk mempermudah digital agency, punya tools ini baik sisi klien maupun kita sebagai digital agency, gitu ya. Ya simpel katanya apakah, kita bikin panel atau bikin CMS atau bikin apa untuk memudahkan orang, memakai jasa kita, tanpa harus terlalu banyak pakai human touch, gitu ya. Misalkan contoh sesimpel, "Oke, saya mau website saya jadi ranking top 1 sampai top 5 atau top 5 sampai 10 tapi di halaman pertama," misalnya gitu ya. Berarti nanti, masukin website mereka, kemudian juga, mesin yang mengecek apakah itu nanti di-API-kan ke Semrush, Ahref atau seperti apa. Nanti juga kalau misalkan kita bisa bisa ngasih insight secara tools tersebut bisa dioptimalkan, nanti baru ada kayak beli kredit gitu ya. Nah, kreditnya sendiri nanti bisa mereka beli tuh, oke beli kreditnya seperti ini untuk bisa dipertahankan sebatas. Nah, kalau kayak gitu, visible nggak sebagai digital agency untuk kita jual atau ada ya kalau Mas Dudung ngelihat ada potensi yang lain lagi dari sisi teknologi? Oke. Nah, yang lebih potensial apa kira-kira, Mas? Oke oke. Hmm, oke, noted. Gitu sih, Rin. Rin, oke. Rin, ada pertanyaan nggak, Rin? Silakan, Rin. Oh, Rin. Oh, lagi diminta tadi. Gimana, Rin? Iya. Hmm. Eh, paling untuk ini ya, Mas Dudung, saya kan lagi riset masalah skema ya untuk di on page-nya. Itu bakal nambah pengaruh nggak untuk SEO-nya? Skema. Masalah skema website itu. Iya, kayak misalnya di mesin pencarian gitu kan, sekarang kalau kita cari sesuatu di Google itu kan, sekarang nggak yang muncul cuman hanya, list website kan, tapi dia juga bisa munculin FAQ dan lain-lain gitu kan. Itu nunjang SEO nggak, Mas Dudung? Untuk mhm, mhm, mhm,
keyword jadi. Berarti kalau misalnya density keyword yang pengulangan itu paling Gitu banyak maksimal hanya berapa keyword? berapa persen gitu keyword pengulangan itu? Oh, density-nya. 1/3 ya. Oke. Jangan terlalu serakah juga banyakin keyword terus tapi mencar-mencar dan terlalu dikit gitu ya. Oh, spammy bahasa kasarnya. Gitu Rin, gitu. Iya. Nah, karena kan Nurin programmer kan bisa aja misalkan kita terima klien terima jasa pembuatan website tetapi sudah high SEO friendly dan segala macamnya. Nah, makanya tadi dia nanya itu Mas dari sisi teknis sebagai tukang bangun rumahnya kira-kira syaratnya apa untuk bisa really SEO friendly dari awal nge-building ketika ada permintaan gitu. Keyword density. Oke, internal ini. Oke. Nah itu Rin. Nah gue nggak tahu secara bahasa pemrograman kan berarti lu harus codingannya tuh harus kira-kira pengulangannya kita taruh keywordnya atau meta description-nya di mana aja tuh untuk bisa di ini. Kalau secara bahasa pemrograman itu nge-identify-nya gimana sih kalau itu Google nandain ke crawling itu adalah keyword atau non keyword sih? Saya juga bingung deh itu. Oke. Turin, dengerin Rin, jangan pakai react Rin, nanti terima klien. Nah. Kalau Nux 3 gimana Mas? Termasuk kan ya? Oh, view source. Oh, oke Rin. Oke. Nah, secara teknis ada yang mau ditanya lagi nggak Rin? Jadi kan kita mulai mau coba jual jasa kita pembuatan website, apakah pembuatan landing page segala macamnya. Secara teknologinya kita memang bisa jualin rumahnya. Tapi kan biar rumahnya ini very SEO friendly segala macam kan lebih baik kita serahkan kepada yang ahlinya kayak Mas Dudung nantinya kan ya. Dan itu masuk ke dalam red card tersebut. Jadi secara teknis lu juga mesti tanyain kira-kira kebagian pemasaran ini kayak Mas Dudung nih SEO ini ada nggak yang mesti di improve nih dari kita mau jual jasanya nanti Rin? Jadi paling tips dari segi programmer aja sih Mas Dudung kalau untuk buat selain setelah indexing ya biasa kan actionnya setelah indexing ya untuk SEO. Tapi kalau dari segi buildingnya ada nggak Mas Dudung? Oke, noted. Ya udah Mas, paling kalau nggak keberatan nih Mas ya, biar nggak terlalu lama. Ini udah sangat produktif sekali Mas Dudung. Senang bisa ketemu Mas Dudung lagi walaupun kita beda lintas daerah semua, Jakarta, Pontianak, Mojokerto, gitu ya luar biasa. Thank you juga Rama udah nge-bridging ini. Paling ini aja Mas, kalau memang nggak keberatan, aku minta itu aja Mas. Kayak selama ini Mas Dudung jual jasa yang existing apa aja dan berapa red card-nya gitu. Jadi maksudnya nanti juga aku coba align-kan dengan si software house ini nih, gitu ya. Nah, tapi pastinya kan yang namanya kita kolaborasi kan kayak gini kan di dunia agency kan udah biasa seperti itu ya. Kira-kira kalau misalkan Mas Dudung berkolaborasi sama kita software house ini, kira-kira harga B2B-nya berbeda atau sama nanti diinformasikan aja. Karena saya gitu, karena di Australia kan pasti
saya nggak cuma sekedar mau sekolah, saya juga pengen sama Nurin juga untuk bikin yang namanya software house. Saat ini juga kita udah jalan nih, tapi lebih sifatnya kebanyakan adalah developing untuk pembuatan rumahnya aja, bikin aplikasi, bikin website. Nah, tapi udah mulai ada yang nyenggol-nyenggol untuk misalkan apakah websitenya udah SEO belum, kira-kira kita bisa muncul juga di halaman pertama enggak, dan segala macamnya. Nah, ini kan udah beda zona nih. Nah, makanya daripada kita kerjakan dan mau semua palu gada, kalau saya sih maunya kolaborasi aja gitu ya, dan berpartner, karena bagi saya itu yang paling visible lah untuk kita sama jalin silaturahim juga gitu. Bisa ya Mas Dudung ya, boleh ya gitu. Tapi mohon maaf tadi kebanyakan nanya-nanya karena ini benar-benar zona yang kita masih blank banget. Kita cuma tahu permukaannya, dan kita memang pengen jualannya cuma biar nggak salah sambung aja nanti sama klien. Gitu. Ya, Indonesia sih sah-sah aja, pasti ada aja gitu kan, karena kita buat tapi kalau saya sih ngelihatnya kenapa lebih potensialnya di Australia, karena kan pasti di sana serba mahal tuh, agensi mahal segala macam. Nah, saya ngelihat potensi pricing-nya pasti tinggi. Jadi kasarnya kalau local agency itu bisa jual let's say $600 gitu ya. Kalau misalnya kita bisa jual lebih murah tapi dengan red card Indonesia ya, tapi lebih maksudnya secara dirupiahkan ke Indonesia malah lebih untung di harga Australia gitu ya. Karena kan $1 mereka kan 10.000-nya kita. Betul nggak? Nah, pasti kan kalau mereka di sana misalkan jual jasa agency let's say $120, pasti kan di Indonesianya kalau dengan harga kita jual $100 aja tuh udah lumayan banget gitu. Karena kenapa? Saya nge-reflect-nya gini, sepupu saya itu dia punya jasa videographer gitu ya. Nah, di Indonesia, jasa videographer di Indonesia, dan dia terima klien itu Australia. Nah, jadi kalau di Australia itu untuk ngedit video itu bisa sampai kalau kita rupiahin kan bisa sampai 5 juta. Ya, kalau dirupiahin ya. Tapi karena dia harga Indonesianya 3,5 juta dan itu juga udah cuan, jadi di Australia lumayan tuh banyak yang ngebaitin. Ya, karena selisih rate itu. Nah, makanya saya melihat potensi ini secara market harusnya secara idealnya oke. Memang tapi kan saya harus ke sana dulu nih. Saya mesti riset dulu nih, ngeliat nih agensi survei, riset berapa sih harga yang mereka tawarin, apa aja sih jasa-jasanya dan segala macamnya. Nah, setelah itu nanti saya get back lagi tuh. Oh, yang punya potensi ini, kalau perlu kita pasang iklan aja dulu sederhananya. Nah, saya jadi representatifnya kita di sana, gitu ya. Cuman yang saya masih nggak tahu secara regulasi, apakah itu memang harus pakai PT di sana atau memang bisa pakai cash on hand atau bayar lokal. Saya kan pasti buka rekening juga tuh di sana, gitu ya. Ya apapun itu potentiality-nya besar lah. Gitu. Jadi saya mohon Mas Dudung juga bisa utilize saya mumpung lagi ada di sana sekolah tuh, ya kan. Tapi kan kalau misalkan saya idealisnya pengen bikin tim sendiri sih mau sampai kapan, gitu kan. Lebih baik kita kolaborasi aja. Makanya saya bilang sama Nurin, lokal Indonesia dia megang untuk software house juga dan saat ini juga kita memang punya PT baru untuk yang namanya bisnis. Tapi saya punya dream sama Nurin yang menjadi pimpinan di perusahaan ini nantinya itu software house tapi ada digital agency gitu. Nah, yang digital agency ini makanya alhamdulillahnya mungkin Allah mempertemukan ke Mas Dudung dari Rama. Saya berminat pengen ngobrol gitu ya. Saya tahu ini jalan panjang, saya tahu ini challenging, tapi ya namanya ikhtiar kan, namanya kita saling husnuzon ya bismillah, harusnya nawa itu baik itu dimudahkan. Gitu aja. Gitu Mas Dudung. Gitu. Saya lagi ngajuin visa, target saya di bulan April tanggal 8 berangkat. Ya, dan 3 bulan di sana. Nah, kalau betul, karena memang saya ngajuinnya visa turis dulu, visa jalan-jalan.
Nah, nanti di sana setelah visa turis baru saya ngajuin menjadi extend visa student. Gitu. Soalnya kenapa, kalau pasti kan Mas nanya tuh kenapa sih jadi turis dulu, karena yang visa student sekarang lagi agak susah. Karena banyak banget orang-orang Nepal, orang-orang Afrika atau orang-orang di sana nge-abuse visa student, terus nggak dipakai sebagai mestinya. Gitu. Jadi saya ke sana pakai visa turis dulu, ya kan, sambil riset, sambil survei, sambil ngelihat kampus mana yang bisa support saya. Saya pun juga lagi sambil belajar terus tuh untuk yang namanya kayak software house, kayak digital marketing gitu. Ujung-ujungnya sih sayanya pengen bisa tapi sambil praktek. Jadi simpelnya belajar tapi sambil punya bisnis lah, gitu. Itu aja sih Mas Dudung, gitu. Bismillah aja, semoga ini. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak, Rin? Udah Pak, saya. Cukup ya. Oke, Mas. Nanti paling kalau misalkan diizinkan itu ya. Aku juga pengen tahu kan secara service yang tersedia selain di website tuh ada. Cuman kan secara rate card-nya seperti apa nanti paling Mas Dudung aku minta izin sama Rama untuk bisa WA-an ya. Jadi aku juga bisa sambil riset nih di Australia itu berapa dan kita bisa bagi rezekinya seperti apa nanti kalau dapat klien dan bagaimana gitu. Ya oke, itu aja sih ini biar pas satu. Kenapa? Udah, alhamdulillah dari Rama udah. Dari Rama udah, tapi makanya tadi kan aku kan dapat akses dari Rama, aku juga bilang minta izin sama Rama untuk bisa komunikasi secara lebih langsung aja gitu. Ya Ram ya? Boleh ya? Oke, itu aja. Thank you ya Mas Dudung ya. Thank you Ram untuk sudah Oke, fasilitasi. sama-sama. Ya, dengan Terima kasih Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam.